yang tidak bisa dipisahkan sama Tuhan. Dia itu sendiri. Kalau kita melihat Allah, Allah adalah roh. Tidak bisa melihat oleh mata ini. Ketika Musa bertemu dengan Allah, dia berbentuk api. Tetapi dalam semak-semak berduri tidak terbakar. Jadi wajah Allah tidak bisa dilihat. Musa berkata, Allah berkata kepada Musa, kalau engkau dan aku, engkau akan mati. Ya. Sudah kasih nama Tuhan, itulah Allah. Tidak bisa dilihat dengan mata. Roh. Haleluya. Berapa kali Allah memperlihatkan dirinya lewat semak berapi kepada Musa. Musa. Saudara Tuhan, Musa mengerti bahwa itulah Allah. Amin. Haleluya. Itu adalah Allah. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah anak. Ketika Yesus adalah Tuhan, alam dunia ini lahir melalui Maria. Roh Kudus akan datang ke dalammu dan itu akan melahirkan seorang anak yang kudus yang akan memerintah sebagai raja. Lalu dia lahir seperti manusia biasa. Tetapi tidak lahir seperti manusia biasa yang mana berhubungan. Tapi dia lahir dari Roh Kudus. Dia lahir normal. Daging. Lalu kita nampaklah itu wajahnya Allah. Melalui Yesus Kristus. Lalu siapakah roh? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah ketika Yesus bangkit dari kubur dan murid-muridnya menyaksikan kebangkitan Yesus itu. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan dia berkata, ini aku. Murid-muridnya percaya bahwa itulah Yesus yang sudah mati itu. Lalu kemudian dia berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Lalu dia naik sama Tuhan, disaksikan oleh murid-muridnya ke surga. Lalu Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kau sendirian. Aku akan memberikan rohku kepadamu. Amin. Itulah Roh Kudus. Haleluya. Jadi ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Satu pelakunya, yaitu Allah tadi. Dalam perjanjian lama, Allah tidak pernah nampak. Dia tidak pernah memperlihatkan diri. Tetapi dia berbicara kadang-kadang lewat awan, lewat suara kepada imam-imam yang dipilih olehnya. Tidak semua orang bisa berdoa untuk semua orang. Tidak semua orang bisa berdoa pada waktu imam-imam. Tetapi ada imam yang dipakai oleh Tuhan, nabi yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mendoakan seluruhnya. Sehingga apa terjadi? Bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Ketika ada yang berdosa, imam-imam seperti saudaranya Musa, siapa? Si Harun. Tuhan memanggil Harun menjadi imam bagi bangsa Israel. Dan Musa mengurapinya lewat persetujuan Allah. Amin. Yang terjadi sehingga apa? Sehingga setiap kesalahan orang Israel, mereka bisa korban. Lembu jantan yang tabun, tidak bercacat, tidak bercela. Itulah pengampunan dosa pada zaman bangsa Israel. Nah, hari ini kita memperingati kematiannya. Yesuslah yang mengampuni dosa saudara saya. Amen. Korban satu-satunya dalam dunia ini. Haleluya. Tidak ada korban lain. Amen. Mau kau persembahkan lembu jantan yang tabun, tidak ada lagi. Cukup satu kali. Amen. Yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya. Sehingga dikatakan Roma 6 dikatakan apa? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan. Amen. Ketika Yesus disalibkan, tubuh lama kita disalibkan, saudara Tuhan. Amen. Sehingga ketika dia hidup, kita maunya hidup seperti dia, meninggalkan dosa lama kita. Haleluya.
Dan dia berkata di kaos ini, sudah selesai. Ya Yesus. Lalu dia mati. Haleluya Yesus. Saudara kasih nama Tuhan, ada pertanyaan lagi. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Siapa yang mencabut nyawanya? Yesus tidak dicabut oleh nyawanya, tidak cabut siapapun. Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa, rohnya kepada Bapa. Ya Bapak. Tidak mencabutnya. Yes. Apakah malaikat mau mencabutnya? Tidak. Malaikat maupun mati di hadapannya. Ya Yesus. Pertanyaan ini sama Tuhan bisa menjebak kita. Ya. Lalu siapa yang mencabut nyawa Yesus? Di kaus Filipi dia berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya Bapak. Haleluya. Kembali lagi kepadamu. Ya Yesus. Sudah sama Tuhan, hati-hati. Ya, kalau firman Tuhan ini tidak kuat sama hidup kita, kita bisa akan terjerumus. Saudara kasih nama itu terjadi. Bahwa Yesus, dia menjadi manusia itu, Allah menjadi manusia itu, dia rela disalibkan supaya setiap umat manusia, baik miskin, baik kaya, baik tuan ataupun hamba, semuanya diselamatkan. Amin. Hanya satu pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya. Tidak masalah sama Tuhan lembu jantan, tidak masalah kambing domba yang tambun, tidak lagi. Amin. Semua sudah selesai. Satu kali pengorbanan cukup. Amin Yesus. Kalau Yesus tidak mati sama Tuhan, percayalah, dalam keselamatan dia. Haleluya. Sudah sama Tuhan, kita baca dalam Lukas. Dalam Lukas 23 ayat ke-18. Haleluya. Lukas 23 ayat 18, apa dikatakan sana? Orang-orang Yahudi selama Tuhan berteriak. Tetapi mereka berteriak Iya. bersama-sama, enyahlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Luar biasa saudara Tuhan. Justru manusia saat itu, orang-orang yang begitu Yesus, mereka juga melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka juga makan, mereka juga minum bersama dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus di hadapan Pilatus, apa dikatakan di ayat 18? Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Siapa Barabas ini? Ayat ke-19 saya akan bacakan. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Itulah Barabas. Tetapi setiap umat yang ada di sana yang melihat Yesus di dalam Pilatus, mereka berkata, enyahkanlah dia, enyahkanlah Yesus itu, enyahkanlah dia. Bebaskanlah bagi kami Barabas, seorang pembunuh, seorang perampok. Bayangkan sama Tuhan, ketika Yesus ditangkap, dibebaskanlah Barabas, seorang penjahat. Terbalik bukan? Terbalik. Terbalik. Lalu Pilatus memandang kepada Yesus, dipandang kepada Barabas. Tidak seimbang, tidak sebanding. Pilatus bertanya kepada Yesus, bagaimana? Tapi Yesus sama Tuhan tidak membantah, karena itu harus terjadi. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan, seorang penjahat, Barabas seorang perampok, pembunuh, sehingga Barabas waktu ditangkap karena meresahkan tentara Romawi. Tetapi orang Yahudi berkata, bebaskan Barabas bagi kami, bebaskan Barabas bagi kami. Kami tidak mau Yesus itu, enyahkanlah dia. Oh, haleluya. Lalu Barabas dilepaskan rantainya. Lalu dia bersorak-sorai karena dibebas. Tetapi ada yang Taurat pada waktu itu berkata, tidak dipandang si Barabas mereka. Barabas langsung balik aja ke sana. Kemudian sama Tuhan, tentara Romawi plus berkata, akan terjadi pemberontakan yang dikerjakan oleh Barabas. Sudah sama Tuhan ini. Yesus digantikan yang seorang perampok.
pembunuh. Tidak seimbang. Kenapa saudara Tuhan? Karena hidup kita. Yesus sanggup melakukan itu. Supaya genaplah apa dikatakan oleh Yesaya, apa dikatakan nubuatan nabi-nabi terdahulu. Bahwa seorang anak akan datang. Menderita sebagai raja. Dia akan salibkan. Haleluya. Mati dan bagi pada kita. Amen. Dan dia akan naik ke surga. Amen. Nubuatan ini nyata. Tetapi banyak orang yang muter-muter balikkan. Sehingga apa? Pengikut Kristus mulai tersesat. Karena sedikit pengetahuannya tentang firman. Saudara kasih nama Tuhan. Ketika Yesus mati, kalau dia tidak mati, upah dosa ialah maut. Kita berdosa. Orang yang tidak berdosa lah yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Amen. Bukan orang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa. Terbalik. Tetapi orang yang tidak berdosa, orang yang kudus itu datang menyelamatkan orang berdosa. Bypass. Ya, amin. Yang dulunya maut. Dari nenek moyang kita terdahulu, dari Adam sampai kepada kita hari ini. Allah yang dulu sendiri melalui anaknya Yesus Kristus Haleluya. untuk menebus dosa kita supaya kita jangan kena kutuk maut. Amen. Amin Yesus. Haleluya. Ya Bapak. Dosa itu banyak, sedikit saja pasti sudah berdosa. Setiap manusia yang hidup di akhir zaman ini pasti melakukan dosa. Ya Yesus. Ketika melakukan dosa, maka kutuk maut ada pada kita. Lalu Yesus datang. Allah itu datang Haleluya. menyelamatkan umat yang berdosa ini. Ya Bapak. Supaya kita lepas dari kutuk. Ya Yesus. Haleluya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Amin. Tidak seorang pun dalam dunia ini yang benar. Tidak seorang pun dalam dunia ini yang hidupnya kudus. Setiap hidup kita pasti ada dosa. Baik lewat tingkah laku kita, perkataan, bahkan apalagi semuanya pikiran hati. Firman Tuhan yang minggu lalu, ilalang dan gandum sama-sama memuji Tuhan, tapi hati tidak ada yang tahu. Rambut sama hitam, tetapi hati ada Tuhan yang tahu. Haleluya. Itu sebabnya jangan sampai kita jadi lara, Haleluya. kita jadi gandum. Amen. Ya Raja. Amin. Ketika penderita, Yesus berkata kepada malaikat itu, tuai. Haleluya. Pertama lalang, ikan bergegas, lalu bakar. Ya Tuhan. Haleluya. Tapi gandum, letakkan di lumbungku. Ya, haleluya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Bicara sekali sama Tuhan, kita larang-larang ini. Yesus datang supaya kita menjadi gandum. Ya Amen. Bapak. Tidak dibakar. Itu tadi upahnya maut. Tetapi diselamatkan Amen. Ya Bapak. bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kematiannya selalu membawa berkat, Amen. membawa arti yang dalam, Ya Bapak. membawa arti yang luar biasa, luas. Amen. Ya Tuhan Amen. Yesus. Tetapi iblis sekarang mencuri dari hati kita. Sehingga apa? Jumat ini pun banyak orang tidak beribadah. Ya Bapak. Tetapi bagi orang terpanggil, mari kita beribadah kita. Amen. Haleluya. Bagaimanapun kehidupan kita dengan Tuhan, kita beribadah kepada Allah kita Amen. yang hidup. Kita beribadah kepada kita yang sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan. Dikatakan lagi di sini, maut tidak bisa ditukar atau digantikan dengan ibadah. Ya Tuhan. Ya. Maut tidak bisa ditukar atau digantikan dengan ibadah kita. Amal kita, apalagi dikatakan sini, perbuatan baik tidak bisa. Maut ya maut,
Walaupun kau beribadah 1000 kali, kalau Yesus tidak menyelamatkan hidup kita, tetap maut-maut. Walaupun kau mengamalkan kebaikan, walaupun kau beribadah, walaupun kau berbuat baik, kalau Yesus tidak datang, beribadah pun 100 kali, 1000 kali satu hari, penyelamatan tidak ada. Ya. Karena Yesus itu sebab sama Tuhan. Kalau hanya kebaktian saja, padahal itu hal-hal biasa. Tapi kalau kematiannya itu sama Tuhan, mati dulu baru bangkit. Amen. Haleluya. Kematiannya membawa sukacita bagi seluruh umat manusia. Iya, Bapak. Bukan hanya satu agama, seluruh. Haleluya. Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah Kristus. Amen. Haleluya. Seluruh manusia di muka bumi ini, Yesus datang untuk menyelamatkan Ya, kita. Bapak. Haleluya. Tergantung kepada kita mau kemana kita. Amen. Haleluya. Saudara sama Tuhan luar biasa. Jadi maut itu hanya bisa dibayar dengan nyawa. Haleluya. Haleluya. Nyawa yang kudus. Amen. Cuma satu pelakunya, itu Allah sendiri. Amen. Memang dia menciptakan Adam dan Hawa dan segala isinya. Saudara sama Tuhan, Henok keturunan Adam yang ke-7. Cuma 2 orang yang selamat diangkat tanpa kematian sama Tuhan. Tanpa kematian Henok dan Elia. Tanpa kematian. Haleluya. Semua nabi sama Tuhan selain mereka ada kuburnya. Ya. Abraham ada kuburnya. Ishak ada kuburnya. Sarah ada kuburnya. Yakub juga ada kuburnya. Yusuf juga ada kuburnya. Haleluya. Semua nabi di muka bumi ini ada kuburnya. Tetapi Yesus kuburnya kosong. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesus kuburnya kosong. Ya, Tuhan. Amen. Subhanallah, Tuhan luar biasa. Haleluya. Dia mati. Dia bangkit. Amen. Cuma Yesus kuburnya kosong. Haleluya. Itu sebabnya carilah Yesus. Amen. Carilah Yesus. Carilah Yesus Kristus. Ya, Bapak. Bukan kepada hal yang lain. Bukan kepada patung yang kita buat. Bukan kepada pohon yang kita kasih makan. Kita kasih persembahan. Ya, Tuhan. Tetapi carilah Yesus. Amin. Maka kita akan hidup. Haleluya. 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 Hidup kita bukan hidup dunia saja 70 tahun. 80 tahun. 90 tahun tidak. Tetapi hidup kita selama-lamanya. Amin. Dijamin. Ya, dijamin. Amin. Haleluya. Icak-icak rere. Ikut dalam potong muing. Amen. Tetapi itu hanya bunga-bunga Ya, Bapak. dalam hidup kita. Untuk terus mencari Tuhan. Yesus. Saudara kasih nama Tuhan. Di akhir zaman ini, perhatikanlah. Di televisi, media sosial, dan sebagainya. Udah banyak orang sama Tuhan yang lari dari Tuhan. Yang lari dari kenyataan, dari Kristus. Lahir dari Kristus. Lari dari Kristus. Bukan mencari Tuhan lagi. Tetapi mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Mencari harta dunia sebanyak-banyaknya. Kita berpikir sama Tuhan. Memang harta dunia ini bisa kita bawa ke dalam surga? Tak. Bagaimana kita lahir? Ya begitu juga kita pulang. Amen. Sekarang pulangnya kemana? Pulangnya kemana Bapak Ibu?